Selamat siang semuanya. Sekarang kita akan membahas tentang pencatatan penjualan kredit. Ibu akan ulas sedikit lagi apa itu penjualan kredit. Penjualan kredit adalah apabila kita sebagai penjual nih ya, berarti penjualan kredit itu adalah kita menjual barang kepada pembeli sesuai dengan pesanan yang diinginkan oleh pembeli, tapi pembeli tidak harus melakukan pembayaran saat itu juga. Jadi ada jangka waktunya di situ untuk pembeli melakukan pembayaran gitu. Nah, penjualan kredit ini apabila kita melakukan penjualan kredit, bagi penjual akan muncul yang namanya piutang, sedangkan bagi pembeli akan muncul yang namanya hutang gitu. Jadi ini piutang itu untuk pihak penjual dan untuk pihak pembeli itu namanya hutang gitu. Nah, bagaimana pencatatannya? Jadi pencatatan penjualan kredit itu akan dilakukan ketika terjadinya penjualan, lalu ketika terjadinya retur, dan ketika terjadinya pelunasan. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu pada saat terjadinya penjualan. Contohnya seperti ini. Pada tanggal 1 Desember 2019, PT Angkasa menjual barang dagang kepada toko berlian sejumlah 20 juta rupiah dengan syarat pembayaran N/30. Apa sih maksudnya syarat pembayaran N/30 ini? Berarti toko berlian itu punya waktu 30 hari untuk membayar hutang ya sebanyak 20 juta rupiah kepada PT Angkasa. Seperti itu. Nah, bagaimana pencatatannya oleh PT Angkasa atau sebagai penjual? Maka pencatatannya sebagai berikut. 1 Desember 2019, piutang dagang bertambah sebanyak 20 juta rupiah. Karena kita penjual, maka yang bertambah adalah piutang dong, karena ini akan muncul piutang. Piutang kalau bertambah ada di sebelah debit. Nah, muncul juga penjualan di sebelah kredit sebesar 20 juta rupiah. Karena kita melakukan penjualan, berarti penjualan kita bertambah ya kan? Nah, penjualan bertambah ada di sebelah kredit. Oke, itu saat terjadinya penjualan. Lalu yang kedua ini saat terjadinya retur. Apa itu retur? Ibu akan ingatkan lagi, retur itu artinya pengembalian barang oleh pembeli kepada penjual apabila terjadi kecacatan atau barang dagang itu tidak sesuai dengan pesanan, maka pembeli berhak untuk mengembalikan barang dagang tersebut kepada penjual, gitu. Nah, apabila terjadi retur, bagi penjual, retur ini akan mengurangi piutang dagang. Contohnya seperti ini. Pada tanggal 1 Desember 2019, PT Angkasa menjual barang dagang kepada toko berlian sebesar 30 juta rupiah dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Apa sih maksudnya syarat pembayaran 2/10 ini? Ini artinya toko berlian punya berhak mendapatkan diskon 2% apabila dia berhasil melunasi hutangnya dalam jangka waktu 10 hari gitu. Nah, ternyata pada tanggal 2 Desember, toko berlian mengembalikan barang dagang sebesar 300.000 karena tidak sesuai dengan pesanan. Nah, pengembalian ini namanya retur sebesar 300.000. Jadi gimana nih pencatatannya bagi PT Angkasa atau sebagai penjual? Maka pencatatannya muncul akun retur penjualan sebesar 300.000 di debit karena terjadi retur, maka returnya bertambah dong. Jadi kalau retur bertambah itu ada di debit. Nah, karena retur ini akan mengurangi piutang dagang PT Angkasa, maka piutang dagang PT Angkasa akan berkurang. Piutang dagang kalau berkurang ada di sebelah kredit sebesar 300.000. Jadi PT Angkasa yang tadinya punya piutang 30 juta, tapi karena terjadi retur, jadi 30 juta ini harus dikurang sama 300.000 rupiah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan pelunasannya? Ini kalau misalkan toko berlian berhasil melakukan pelunasan hutangnya. Contohnya seperti ini. Pada tanggal 1 Desember 2019, ya, PT Angkasa menjual barang dagang kepada toko berlian sebanyak 10 unitas dengan harga 250.000 per unitnya dengan syarat 2/10 N/30. 2/10 berarti artinya toko berlian berhak mendapatkan diskon dari PT Angkasa sebanyak 2% apabila dia berhasil melunasinya dalam jangka waktu 10 hari. Nah, pada tanggal 8 Desember ternyata toko berlian berhasil melakukan pelunasan. Lalu bagaimana nih pencatatannya oleh PT Angkasa? Kita hitung dulu nih harga penjualannya berapa. Kan tadi dia menjual 10 unitas dengan harga 250.000. Berarti 10 dikali 250.000 rupiah. Berarti totalnya adalah 2.500.000 rupiah. Nah, kita lihat pada tanggal 8 Desember toko berlian melakukan pelunasan. Kan dia membeli tanggal 1 Desember. Tanggal 8 Desembernya dilunasin. Berarti jarak waktu dari 1 Desember ke 8 Desember berapa hari? 7 hari kan? Berarti kurang dari 10 hari. Berarti toko berlian ini mendapatkan diskon 2% dari PT Angkasa. Kita hitung potongan penjualannya atau diskonnya berapa. 2% dikali total penjualannya yaitu 2.500.000. Berarti 50.000 rupiah ini adalah diskon yang diberikan oleh PT Angkasa kepada toko berlian. Nah, jurnalnya gimana nih oleh PT Angkasa? Kita jurnalnya seperti ini. Kas
bertambah di debit sebanyak 2.450.000. Jadi karena toko berlian ini sudah melakukan pelunasan, berarti PT Angkasa mendapatkan kas dong sebanyak 2.450.000. Kenapa 2.450.000 padahal penjualannya 2.500.000? Kenapa? Karena sudah dikurangi oleh diskon, ya kan? Karena PT Angkasa ini memberikan diskon 50.000 kepada toko berlian, berarti kas yang dia dapatkan hanyalah 2.450.000. Dan potongan penjualan di debit karena bertambah potongan penjualan sebanyak Rp50.000. Nah, karena sudah melakukan pelunasan, berarti piutang dagang PT Angkasa sudah selesai dong. Berarti karena sudah selesai, berarti piutang dagangnya dikurangi di sebelah kredit sebesar Rp2.500.000, seperti itu. Nah, itu untuk pencatatan perusahaan yang tidak kena pajak. Tapi bagaimana nih kalau misalkan perusahaan itu merupakan perusahaan kena pajak? Apa sih perusahaan kena pajak itu? Perusahaan kena pajak itu berarti dia menjual barang-barang yang kena pajak. Biasanya itu barang-barang mewah, contohnya seperti mobil atau seperti motor gitu. Nah, kalau misalkan perusahaan itu merupakan perusahaan kena pajak, perusahaan itu akan membebankan PPN atau pajak pertambahan nilai kepada pembelinya. Jadi PPN ini akan ditanggung oleh pembeli, bukan penjualnya. Nah, contohnya gini, pada tanggal 1 November 2019, PT Bintang menjual barang dagang kepada toko sejahtera sebesar Rp30 juta dengan syarat pembayaran N/30 dan PPN 10%. Nah, berarti PT Bintang akan membebankan PPN sebesar 10% kepada toko sejahtera. Jadi toko sejahtera ini harus membayarkan hutangnya sebesar 30 juta ditambah dengan PPN 10% gitu. Nah, pencatatannya gimana nih oleh PT Bintang? Sekarang kita hitung dulu PPN-nya berapa. PPN-nya kan tadi dibebankan 10% ya kan? Berarti 10% dikali Rp30 juta karena tadi penjualannya Rp30 juta. Sebanyak berarti Rp3 juta. Jadi PPN yang dibebankan oleh PT Bintang ke toko sejahtera adalah sebanyak Rp3 juta. Nah, jurnalnya gimana? Karena ini merupakan penjualan kredit, berarti muncul piutang dagang di sebelah debit karena dia bertambah sebanyak Rp33 juta. Kenapa Rp33 juta padahal penjualannya cuma Rp30 juta? Karena sudah ditambah sama PPN. Jadi Rp33 juta ini adalah Rp30 juta dari penjualan dan juga Rp3 juta dari PPN yang akan dibayar oleh toko sejahtera. Nah, untuk di kredit bertambah penjualan. Karena kita melakukan penjualan kredit, berarti penjualan kita bertambah dong. Kalau penjualan bertambah, berarti ada di sebelah kredit sebesar Rp30 juta. Dan PPN keluaran itu berarti PPN yang akan dibayar oleh toko sejahtera, yang dibebankan kepada toko sejahtera sebanyak Rp3 juta gitu. Jadi toko sejahtera ini punya utang kepada kita sebanyak Rp33 juta dan kita punya piutang sebesar Rp33 juta karena dari Rp30 juta penjualan dan juga PPN Rp3 juta gitu. Paham ya? Nah, lalu bagaimana nih kalau misalkan terjadi retur pada perusahaan kena pajak? Contohnya seperti ini. Pada tanggal 1 November 2019, PT Bintang menjual barang dagang kepada toko sejahtera sebesar Rp30 juta dengan syarat pembayaran N/30 dan PPN 10%. Tapi ternyata pada tanggal 5 November 2019, toko sejahtera mengembalikan barang karena tidak sesuai dengan pesanan sebesar Rp3 juta. Berarti ini ada retur dong dari toko sejahtera. Nah, bagaimana pencatatannya oleh PT Bintang? Nah, kita cari dulu nih PPN-nya berapa. PPN-nya kan tadi 10%, berarti 10% dikali Rp3 juta, berarti sebesar Rp300.000. Jadi ini adalah PPN yang harus dibayar oleh toko sejahtera. Nah, jurnalnya gimana? Jurnalnya retur penjualan, karena terjadinya retur, berarti retur penjualannya bertambah, yaitu di debit, sebesar Rp3 juta, ya kan? Nih, Rp3 juta. Dan PPN keluaran di debit sebesar Rp300.000. Kenapa di debit? Karena PPN keluaran itu berkurang Rp300.000. Karena retur itu akan mengurangi piutang, maka dia juga akan mengurangi PPN gitu. Jadi ada barang nih yang dikembalikan sebesar Rp3 juta. Berarti PPN-nya juga harus dikurangi sebesar Rp300.000 gitu. Berarti piutang dagang kita akan berkurang sebanyak Rp3.300.000 gitu. Oke, paham ya? Sekian pembahasan tentang pencatatan penjualan kredit. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan melalui Google Classroom. Terima kasih. Selamat siang.